Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Saya dari Prodi Hukum Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya ingin menuntaskan atau menunaikan salah satu tugas saya ini terkait wawancara kepada pihak pelaku bisnis. Baik, di sini saya dengan salah satu pemuda dan juga mahasiswa semester tua dan juga pelaku bisnis atau pelaku usaha di Telang, di daerah kawasan kampus Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Yang perkenalkan, saya Zaini, saya dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Di sini ada 100 tugas yang harus saya selesaikan atau saya tunaikan untuk sebelum UAS ini. Jadi mungkin jenengan dengan Mas siapa? Saya. Ya. Saya Matasan. Matasan. Mas Matasan ini berasal dari mana? Saya dari Blega. Dari Blega. Oh, berarti dari kawasan timur Bangkalan berarti ya? Benar. Berarti ingin menanyakan terkait usaha mulai dari awal dirintisnya sampai saat ini, Pak. Mas intinya ya, kan sampai juga masih mahasiswa meskipun tertua. Iya. Jadi kayak gini, Mas. Pertama itu kenapa sih alasannya sampean itu memilih usaha kos-kosan ini dan juga dibuka di Telang? Saya jawab. Iya. Jadi gini, Mas. Saya ini termasuk orang yang Malesan. Malesan juga saya punya tanggung jawab di rumah. Iya. Yakni ngajar teman-teman, ngajar adik-adik. Jadi mungkin usaha kos-kosan ini menjadi usaha yang baik buat saya. Jadi di samping saya juga kesibukan saya mengajar di rumah dan saya juga bisa mendapatkan hasil dari usaha kos-kosan. Oh, gitu ya. Terus dimulai dari kapan usaha kos-kosan ini ya? Kos-kosan ini dimulai dari tahun 2007. Oh, berarti itu peninggalan orang tua apa sampean sendiri yang berintis? Alhamdulillah saya pergi sendiri. Oh, jadi Jadi sebelum saya membangun kos-kosan ini saya tinggal juga di kawasan kampus ini sebagai pedagang. Saya juga sebagai mobil. Jadi hasil dari pedagang tersebut saya kumpulkan dan Oh, ya, baik. Terima kasih. Terus apa sih motif utama atau tujuan utama Anda itu membuat ataupun membuka kos-kosan di daerah Telang ini? Tujuan utamanya. Jadi saya melihat tempat strategis. Di sini mungkin tempatnya sangat strategis karena di samping tempat enak dekat sama kota. Juga di sini kan dekat kampus, Mas. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa itu mungkin kan selalu bukan yang namanya kos-kosan. Jadi inisiatif saya yakni membuat kos-kosan. Terus yang ketiga ini, Pak. Ini soalnya ada beberapa pertanyaan nanti yang masih bawah. Terus yang ketiga itu apa sih visi misi sampeyan pada pada kos-kosan ini? Visi misi sampean membuat kos-kosan. Tujuan sama visi misi itu kan rada sama. Apa? Mungkin visi saya ini, Mas. Jadi teman adik yang di kampung itu yang di Blega itu kan rata-rata ingin kuliah di Blega. Iya, banyak berarti. Banyak. Jadi kebetulan saya juga kita saya langsung buat kos-kosan di sini. Jadi nanti adik-adik itu udah pusing buat jadi partner itu. Betul. Terus dalam bidang bisnis usaha kos-kosan ini terus mempunyai ciri khas sendiri nggak yang ditawarkan kepada orang ini kan sebagai sebagai usaha jasa sampai ini kan ya, sebagai usaha jasa. Nah, mempunyai ciri khas nggak terkait menawarkan kos-kosan ini kepada pihak konsumen jasa? Jadi gini, pilihan dari kos-kosan saya itu mungkin beda dari kos-kosan lain. Bedanya itu gimana? Bedanya itu mungkin kos-kosan saya ini saya kasih peraturannya mungkin sangat sama persis sama di pondok. Jadi asrama intinya. Ya, mungkin
mirip dengan asrama. Jadi saya akan memberikan kegiatan-kegiatan di sana kayak ngaji, sholat jemaah, biar teman-teman itu masih tidak hilang, tidak pas sudah di kos sudah dijaga sama orang tuanya pas tidak sholat. Jadi, Oh, siap. dan itu menjadi dosa bagi saya mas. Oh, benar-benar. Itu tidak sholat. Terima kasih. Terus siapa saja terus ya ini kan siapa saja yang biasanya itu keluar masuk, maksudnya yang ngekos di sini pastinya mahasiswa. Nah, siapa saja yang memang mulai dari tahun ke tahun tetap, artinya yang tetap tinggal di kosannya itu siapa? Untuk kakak sebutkanlah beberapa dari pertama orang lah, atau 2 atau 3 gitu. Yang apa yang netap? Yang netap ya dari tahun ke tahun gitu di kosan. Jadi untuk yang netap mas itu tidak netap, ya? enggak netap intinya. Karena kan semakin sistem itu semakin tua kan teman-teman itu mungkin ada yang pulang ke rumahnya seperti mungkin yang netap itu cuma 1 atau 2 tahun saja sampai semester 5 atau semester 6 gitu. Oh. Jadi masih belum ada yang netap sampai Urusan netap berarti ya. Terus menurut Anda ya kan ya, menurut sampean apa yang menjadi alasan pelanggan ataupun konsumen jasa ini bisa ngekos di sampean? Mungkin ada satu kelebihan gitu. Ya tadi itu mas mungkin kan rata-rata yang kos di kosan itu santri semua, santri semuanya. Oh, berarti santri. Dan kebetulan ya kebanyakan dari rumah saya yang adik-adik saya tadi. Nah, mungkin di samping itu orang tuanya mungkin udah mengasih tanggung jawab ke saya, yakni kan kosan saya ini kan terkenal dengan peraturannya yang ketat juga sama kegiatan-kegiatannya yang ibadahnya juga ketat juga, mungkin karena itu mas. Jadi orang tuanya itu mau jadi percaya pada kosan ini seperti itu. Oh ya, berarti sudah sudah berapa pertanyaan tadi, sudah 7 kan ya tadi ya, sudah sampai 7 terus. Tidak apa-apa. Iya. Terus gini lagi, Mas, apa namanya, terkait strategi apa saja yang sampean gunakan untuk untuk memanjakan atau menjadikan usaha sampean ini semakin maju strateginya biar gak kalah saing dengan yang lain kayak gitu. Ya mungkin dari kalau menurut saya kalau kos-kosan kan di sini kan banyak kos-kosan mas. Tapi kan yang disukai mahasiswa sama wali mahasiswa kan kos-kosan yang bersih. Ya, betul. Yang bersih dan juga yang keamanannya itu terjaga begitu. Dan alhamdulillah di tempat saya di kos-kosan saya itu alhamdulillah untuk kegiatan serta keamanan kebersihan semuanya sudah alhamdulillah sudah aman, sudah baik seperti itu. Oh iya. Terus ini lagi ya Mas ya. Terus seumpama itu ada masalah apa saja yang muncul biasanya di kos-kosannya sampean, pastinya nggak jauh ya dari bayarnya telat dan sebagainya macamnya, oke gitu ya. Untuk masalah bayaran mas saya juga memaklumi ya, karena saya juga dulu pernah jadi anak kos. Oh iya betul. Dan jadi kalau masalah sih masih ada, kan rata-rata kan santri ya, mungkin kayak gosah itu udah biasa. Jadi mungkin hanya itu masalahnya. Untuk segi dari air mati terus air situ alhamdulillah tidak pernah. Yang gitu berarti ya. Terus masih banyak gak apa-apa kan ya? Silakan tidak apa-apa. Mungkin saya lagi free. Siap. Nah, mungkin bisa nggak atau dapat Anda jelaskan gitu terkait kos-kosan Anda ini ya milik sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Artinya kalau dalam perusahaan itu kan ada PT, ada CV dan sebagainya. Alhamdulillah milik sendiri. Oh, milik sendiri. Ya. Ini dari hasil kerja saya udah usaha di sini. Oh bagus, berarti usaha sendiri sekaligus bantuan orang tua berkat doa dan usaha lingkungannya ya. Mungkin itu kan udah pasti mas. Pasti ya. Orang tua udah pasti. Terus ini sih berapa sih jumlah karyawan atau sampai itu mempunyai tim keamanan ataupun sampai jaga sendiri atau gimana? Bukan karyawan ya, teman gitu ya. Karyawan artinya biasa bisa dibilang karyawan sih kayak gitu. Mungkin. Alhamdulillah untuk karyawan saya cuma menugaskan dua orang ya untuk menjaga itu cuma buat keamanan saja seperti itu, untuk mengontrol jika ada listrik habis atau air mati seperti itu cuma tukang itu. Oh iya. Ya. Terus juga sudah nyampe 10 ya sekarang pertanyaannya. Terus gini lagi nggak apa-apa kan Mas ya? Fungsi bisnis sampean ini apa saja yang ada dan juga berjalan saat ini, maksudnya fungsi bisnis sampean selama membuka ini sampai saat ini apa saja yang sudah berjalan kayak gitu.
fungsinya apa deh? Fungsinya sampean menjalankan bisnis itu sehingga bisa berjalan sampai saat ini gitu. Bagi sampean feedbacknya terhadap sampean sendiri gitu. Ya alhamdulillah, mungkin karena sampai saat ini hasil dari kos-kos itu saya tidak ambil sendiri. Jadi saya sedekahkan kepada anak-anak yatim. Sebagian lah intinya kan. Mungkin dari kita 20%-nya bersedekah, kita akan mempunyai feedback juga yang lebih banyak daripada sedekah itu sendiri. Iya. Terus ini lagi Mas ya, tolonglah Pak, apa namanya, bisa nggak sampai ini memaparkan ya sedikit mengenai proses dari bisnis kos-kosan sampai ini kan tadi kan mulai dari 2007 tadi ya. 2007. Sedikit saja, secuil lah atau enggak ya paparkan kok bisa sampean ingin membuat ini gitu dan sampai saat ini gitu. Ya. Jadi gini deh, dulu pas saya masih jadi mahasiswa baru di UTM, saya juga pernah menjadi anak kos-kosan. Nah, teman saya atau rata-rata anak kos-kosan itu semuanya anak orang yang nggak punya. Jadi saya itu mempunyai inisiatif, jika nanti saya mempunyai rezeki yang alhamdulillah ada, mungkin saya akan membuat kos-kosan yang mana kos-kosan itu bisa meringankan teman-teman yang nggak punya biaya untuk berkuliah. Kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ya Mas ya, berapa sih biasanya total biaya operasi bisnis atau kos-kosan ini selama sebulan gitu, entah itu listrik ataupun airnya gitu. Untuk air alhamdulillah air kita agak pakai PDAM Mas. Kita pakai sanyo ngebor seperti itu. Jadi untuk air mungkin kan jika listrik mati kan air juga mati seperti itu Mas. Betul. Mungkin untuk listrik itu mungkin 1 bulan bisa ngabisin 1,5 juta. 1,5 juta ya? Iya. Iya Pak. Lalu 1 bulan itu kan ya? 1 bulan. Nah, terus gini lagi Mas, atau ya Kak, berapa sih hasil kotor dari sampean menjalani bisnis kos-kosan ini gitu selama sebulan lah kayak gitu? Kotornya. Jadi saya nggak pernah ngitung Mas. Nggak pernah ngitung. Penghasilan itu nggak pernah ngitung. Ya kalau ada yang bayar saya terima. Tapi kalau mungkin dari kawan-kawan itu mungkin 1 bulannya itu bisa kan kosan saya ini 1 bulannya kan cuma 150 per orang. Per orang. Mungkin sekitar 1,8 jutaan lah. 1,8 jutaan. Ya, 1 bulan itu. Per orang gitu kan ya? Iya, itu pun tidak banyak semua. Mungkin hanya beberapa orang yang bayar. Ya, tapi ya nggak apa-apa kan gitu. Iya karena juga sekarang lagi masa pandemi kan gitu ya. Ini kan untuk penghasilan sekarang kan ya. Terus yang ke-15 itu kalau tadi itu berapa hasil kotor, sekarang itu berapa hasil bersih. Nah tadi itu kan nggak dihitung dengan uang listrik, uang apa gitu kan kayak gitu. Ya mungkin untuk jika semuanya bayar aja itu mungkin sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan ya. Jutaan. Karena kenapa saya bilang 1,5 juta itu mungkin nggak nyampe separuh yang bayar. Dan juga banyak yang pulang lagi pandemi kayak gini. Siap. Terus menurut Anda ini ya, faktor kritis apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis usaha kos-kosan kayak gini? Yang membuat sukses itu. Iya, dapat mengaruhi keberhasilan kos-kosan kayak gini. Usaha kos-kosan. Mungkin menurut saya kenapa kos-kosan saya ini lebih maju daripada kos-kosan yang lain. Majunya gimana Pak? Apa salipan bagaimana? Iya bukan gitu, maksudnya majunya itu dari segi peminatnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Padahal dikit ya kamarnya lumayan. Iya, ya tapi itu deh. Ya mungkin karena saya itu terlalu ramah mungkin atau tidak terlalu menekan teman-teman mahasiswa untuk membayarnya siap. itu. Ya. Siap. Nah, terus gini lagi, faktor eksternal ya apa saja yang dapat mempengaruhi bisnis kos-kosan ini? Faktor eksternal itu hambatan dari luar. Kalau internal kan dari dalam, dari sampean sendiri ataupun dari keluarga, itu internal. Kalau eksternal itu apa? Ya bisa mungkin kayak maling atau begal dan sebagainya mungkin. Alhamdulillah untuk hambatan eksternal saya itu tidak ada. Aman deh, alhamdulillah. Terus juga yang kesekian kalinya mungkin kos ini itu bekerja sama dengan pihak apa saja, entah
untuk kebutuhan, kayak kebutuhan apa ya, kayak kebutuhan apa biasanya itu, galon gitu kan. Atau sudah bekerja sama dengan orang tukang galon ataupun tukang gas biasanya mengantarkan di dapur-dapurnya, itu sudah kerja sama atau tidak? Jadi gini, Iya. selain saya juga punya kos-kosan, saya juga punya toko. Oh, Ya, yang punya toko ya. Jadi setiap teman-teman itu pengen dari alat-alatnya atau dari semua macam peralatan di kos saya yang tidak ada, mungkin langsung saya telepon teman-teman Ke toko. ke toko dan langsung diantarkan di sini. Oh, siap. Nah, ini crazy rich-nya daerah Telang ya, tapi berasal dari Belega gitu. Terus yang lagi ya Pak ya. Ya. Terus bagaimana ya persaingan di bisnis usaha kos-kosan ini seperti ini dengan dengan kos-kosan yang lain, persaingannya tuh kayak gimana ya? Kalau menurut saya sih Andi, ya untuk persaingan saya itu nggak pernah buat pamflet, buat apa untuk kos itu nggak pernah. Ya saya nerima aja, yang mau kos ya silakan, nggak mau kos ya nggak apa-apa. Tapi untuk persaingan, alhamdulillah untuk daerah saya di gang ini, alhamdulillah itu banyak yang saling mengerti, Mas. Sumpama dari kos ini kurang, jadi ditaruh di kos ini. Gitu. Siap. Nah, terus sudah. Nah, yang menjadi yang menjadi pesaing terdekat di kos-kosan ini itu kos-kosan mana saja ya pastinya ya di belakang ini kan ya? Iya. Untuk pesaing mungkin Gak ada persaingan lah ada intinya. persaing. Kan tadi udah dijelaskan. Oh, iya. Ini kan saling mengerti kosan dari teman-teman saya. Itu kan punya kosan sini. Jadi saling mengerti mana yang belum ada, mana yang kurang mahasiswanya di tempat sini. Oh, berarti dialokasikan ke sini gitu Iya. kan ya? Jadi gantian nanti gitu. Siap. Terus ini lagi. Terus faktor kekuatan apa saja sih yang dimiliki oleh oleh kos-kosan ini kayak gitu, faktor kekuatannya? Faktor kekuatan dari segi apa nih? Faktor kekuatan dari pemasaran gitu. Terus yang keberapa ini pertanyaannya, sudah lumayan banyak berarti. Terus tadi itu faktor apa saja yang menjadi kekuatan bagi sehingga sampai bisa mendirikan kos-kosan di sini gitu. Apa sampai sudah mempunyai orang dalam atau sudah kenal dengan toko-toko di sini kayak gitu? Ya alhamdulillah, kan saya dulu juga pernah merintis usaha dagang gitu. Mungkin dari sini saya rintis usaha kecil tersebut, saya bisa kenal sama orang-orang sini, pokok-pokok masyarakat di daerah Tenang sini. Jadi mungkin itu yang membuat kos-kosan saya ini mempunyai kekuatan keamanan yang baik. Kekuatannya ya, sehingga banyak yang kos di situ juga kan ya. Iya. Terus ini lagi. Orang kan ya? Iya, terus gini lagi, yang menjadi faktor kelemahannya di kos-kosannya sampean itu apa yang menjadi faktor kelemahannya? Mungkin ada suatu problem kan, tadi kan ada masalah faktor kelemahan yang mendukung, kan pastinya dari sebuah kekuatan pastinya ada kelemahan kan kayak gitu ya. Mungkin alhamdulillah apa sih kelemahannya nih? Kelemahannya mungkin kelemahannya itu ya di situ dari sistem pembayaran itu. Jadi teman-teman itu ada yang nggak bayar sampai 1 semester seperti itu, karena saya kurang tegas seperti itu. Yang mau nagih saya nggak enak seperti itu. Mungkin tadi kelemahan itu dalam sistem pembayarannya. Ya. Mungkin yang lainnya alhamdulillah. Mungkin menggunakan itu aja, menggunakan fingerprint pembayarannya, kalau sudah bayar baru bisa buka kamar gitu. Tidak perlu. Nggak perlu. Karena saya sini juga memberamal juga. Gitu. Siap. Jangan ada peringatan, Jong. Terus ini lagi Pak, peluang dan ancaman apa saja yang bisa Anda lihat dan yang menurut Anda itu menjadi sebuah tantangan gitu bagi sampean gitu kan ya, yang menjadi sebuah tantangan gitu. Saya melihat sekarang itu mahasiswa hotel itu gak ada yang benar. Maksudnya gak ada yang benar, bukan gak ada yang waras, bukan ada yang sehat, bukan yang gila, tapi dalam segi moral teman-teman mahasiswa itu semakin sedikit. Tapi gak semuanya kan, sebagian. Makanya saya mempunyai inisiatif itu, jika nanti saya punya rezeki, kos-kos ini saya ubah menjadi mungkin menjadi kayak tempat ngaji kecil-kecilan ataupun jadi pondok kecil-kecilan seperti itu.
karena saya miris melihat teman-teman mahasiswa itu salah pergaulan seperti ini. Pondok mahasiswa gitu kan ya. Itu, ya. Pondok mahasiswa. Oh, mungkin sampai membuat kayak gitu latar belakang dari pesantren mungkin. Iya, Oh, alhamdulillah. Terus gini, apakah kos-kosan ini sudah memiliki penerapan sebuah sistem informasi? Nah, mungkin menggunakan mading atau menggunakan grup WhatsApp yang ngekos itu masuk grup ataupun mempunyai aplikasi kayak gitu kan? Ya. Alhamdulillah untuk grup WhatsApp ada, grup Facebook ada. Oh, Facebook berarti juga sudah ada Facebooknya berarti. Sampai di sini juga punya kos-kosan itu udah punya Twitter. Siap. Iya. Keren. Twitter, punya IG. Iya, memang harus ada pembaruan berarti kayak gitu kan. Kan ini sudah kita hidup di zaman apa deh For- lupa ya. 4.0, Iya, 4.0. Iya, kata udah lupa. Iya, bagus. Berarti sudah lumayan ya berarti Ya, terkait terkait informasi sudah nggak menggunakan mading kayak SD dulu. Ya, terus gini Kak, kan terus informasi apa saja biasanya kan yang dibutuhkan oleh oleh usaha sampean ini. Nah, informasi apa saja yang terkait yang dibutuhkan oleh sampean terutamanya gitu. Entah itu terkait dari teman-teman yang ngekos apa kayak gimana gitu, yang dibutuhkan banget gitu oleh sampean. Informasi ya. Informasi mungkin dari kekurangan di kos. Oh. Jadi mungkin jika ada kekurangan di kos, mungkin ada yang rusak gitu, mungkin langsung bisa dilaporkan ke saya, dan saya langsung menangani langsung. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Terus tinggal beberapa lagi nih. Iya. Terus apakah kos-kosan ini itu sudah cukup gitu, sudah cukup menyadari terkait perkembangan teknologi dan juga yang sudah terjadi saat ini. Nah, tadi kan sudah beberapa tadi menggunakan grup WhatsApp. Ya, alhamdulillah. Karena itu udah jelaskan. Oh, Udah punya Twitter segala. iya. Berarti manajemen pemasaran kos-kosannya ini sudah menggunakan Facebook dan juga Twitter. Iya, soalnya di sini kan juga sekarang masih kan lagi corona kan deh. Corona. Oh ya, jadi mungkin langkah pertama untuk kita memperbincangkan ya dari media sosial. Oh iya. Terus gini lagi Kak, terkait fasilitas apa saja gitu yang diberikan kepada orang yang kos di sini, fasilitasnya. Dari segi parkiran ada parkiran, terus kamar mandi dalam, AC. Oh, kamar mandi. Iya, AC. Tapi AC-nya itu kan suara-suara kan? Iya, Ya. AC-nya suara. Jadi AC Ini AC alami apa AC gimana? alhamdulillah AC kipas angin. AC kipas angin. Iya. Kalau AC yang itu mas kan nggak apa ya? Nggak sesuai lah dengan sesuai sama bayar apa yang 150. saya dapatkan waktu itu. Karena Iya. juga banyaknya nggak bayar kan. Iya. Betul. Itu terkait fasilitas kan ya. Berarti lumayan lah, memang 150 memang segitu. Iya, yang kasur, ya lemari juga. Oh iya. Ini terkait kos-kosannya ini kan berada di belakangnya WN kan ya. Oh iya. Belakang WN dan kemana? Mungkin ini bisa menjadi promosi bagi sampean, bisa disampaikan biar nanti teman-teman saya yang belum ngekos itu bisa menjadi pelabuhan lah di sini bagi pihak kos di sini. Kayak gitu kan ya. Alhamdulillah langsung ya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau ngekos di kota saya silakan. Alhamdulillah untuk segi keamanan sama kebersihan alhamdulillah terjaga. Oh, oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah full deh. Sudah full. Jadi nggak ada Meskipun kuota. corona tapi full kan ya. Alhamdulillah full. Karena teman-teman itu banyak yang tertua di. Tertua. Saya lagi garap skripsi seperti itu. Oh, siap. Oh ya. Baik, terima kasih banyak kayak sudah membantu terkait penugasan saya ini. Ya, mungkin hanya itulah, minta doanya semoga juga, Amin. semoga saya cepat lulus juga. Amin. Nah, dan sebagai macamnya intinya kayak gitu. Ya. Terima kasih banyak. Saya gak bisa berkomentar banyak-banyak. Ya. Mulai dari tadi sampai banyak nanya saya ke Oh, sampean. iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau gananya kan lagi sesat di Buntabunan. Di jalan. Oh, di jalan. Saya di jalan, iya ya. Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu wawancara saya dengan salah satu pemilik kos di daerah Telang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.